Oke, kita lanjut. Tadi ada ada peta, ada tera, ada giga, mega, kilo, dan kalau yang kecil-kecil ada desi, senti, mili. Tadi disebut juga ada mikro, ada nano, ada piko, kayak gitu. Biasanya sih sampai piko ya. Ini kalau untuk bawah-bawahnya lagi yang 10 pangkat min 15, sorry, 10 pangkat min 15, iya karena piko 10 pangkat min 12 itu jarang banget. Ya, jarang banget. Paling yang sering keluar adalah mikro dan juga nano. Terus untuk konversi satuannya gimana Pak biasanya? Ya, di saya kasih contoh nih. Contoh soalnya kayak gini. Kayak gini. Kalau saya punya, ini jangan jangan terlalu ini juga nih, ekstrim juga nih. Misalnya saya punya 1.500 nanometer gitu. 1.500 atau 15.000 deh, 15.000 nanometer. Dijadikan ke meter kayak gitu kira-kira. Ya, ini bukan soal ulangan ya. Ulangannya kayak gini Pak, enggak ya. Ini saya sebagai informasi aja, ini sebenarnya ini saya ambil waktu saya ngajar kelas 10 SMA, kelas 10, cuma ternyata di kita dipakai juga nih, kayak gitu. Istilah seperti ini nih, nanometer kayak gitu. Nah, tadi kita taunya 1 nano itu berapa meter? 1 per berapa deh? Kalau mili 10⁻3 atau per 1.000. Kalau mikro 1/1.000.000. Kalau nano 1 per, nah ini nolnya ada 9 nih. Kayak gitu. Berarti kalau 15.000 bagaimana, Pak? Ya, berarti 15.000 kamu bagi dengan segini. Boleh coret, Pak? Boleh, coret aja. Pasti hasilnya koma, kan? Bener ya? Hasilnya koma, kan? Gimana, Pak, cara menentukan komanya? Kamu tulis 15-nya dulu. Terus saya kasih bantuan gini. Ini nolnya berapa? Sisanya? 6. 6, oke. Geser ke kiri 6 kali. Jadi dari sini nih, ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 0,123415 meter. Itu yang A. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Saya yakin dan percaya kalau untuk desimal mungkin agak sedikit susah ya, karena ribet di desimal, ribet di koma-koma. Siapa yang ribet di desimal? Angkat tangan. Ya, lebih baik mengaku sekarang daripada mengakunya waktu PH. Aduh, saya sebenarnya nggak bisa, Pak. Ya, ya, nggak apa-apa, ngaku aja, biarin. Ya, oke. Ya, 6. Oke. Kalau misalnya triknya kayak tadi begini, kalian masih bingung atau enggak? Jadi tulis dulu angkanya 15, terus 6, di sini nolnya 6 ya, terus tinggal geser ke kiri sebanyak 6 kali. Kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Dan di depan ininya ada 0. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 15. Gitu. Oke? Silakan dipahami.
Silakan dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kayaknya lebih seru ya. Oke, sekarang gini. Wah, ini ntar dulu deh. Untuk yang main ntar dulu ya, karena kalian belum di situ. Nah, sekarang ada 1,5 megagram. Berapa gram? Sekarang 1,5 megagram, M-nya besar ya. Mg, berapa gram? Nah, megagram tadi berapa? Mega itu berapa sih? Mega tadi 10. Itu 6. Oke, 10/6 atau 1 juta ya. Nah, 1,5 dikasih juta berapa? Begitu kan? Ini komanya ada 1, betul? Komanya ada 1, kamu hilangkan 1, jadinya 15 kan? 15 kali 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ternyata segini. Itu. Jadi kalau desimal, caranya adalah geser ke kiri. Kalau ini adalah geser ke kanan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang B nanti ya, karena kita belum masuk notasi ilmiah. Mungkin hari Rabu kali, Rabu. Kita latihan aja dulu, karena kita jarang latihan, betul ya? Tapi kalau saya kasih PR, kebanyakan PR nanti kalian sulit, maksudnya sulit untuk bagi waktu, jadi kita bahas saja. Tuh ya. Tapi kalau ada PR ya dikerjakan. Ya. Betul? Setuju nggak? Kalau ada PR harus dikerjain. Kalau tidak dikerjain, resiko ditanggung pemenang ya. Ini yang C. Yang D bagaimana? Nah, mikro itu tadi 1 per berapa ya mikro ya? Ini mikro, ini lambang mikro tuh kayak gini nih. Ya, kalau saya boleh zoom. Nah, bentuknya kayak gini nih. Oke, saya zoom in kayak gini. 5 gram berapa kilogram? Sorry. Kok ke situ sih? Yang ini dulu nih. Ya, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Maaf ya. Nah, itu berapa tuh? Ini nih. Ini 100.000 ya. 100.000 mikrometer. Berapa meter? Brian udah raise hand. Ini belum di lower hand atau emang dia mau raise hand? Lupa, Pak. Ya, kirain mau jawab. Oke, mikro itu berapa sih, Pak? Ya, mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Ya, 10 pangkat min 6 itu artinya 1 per 1 juta. Jadi kalau misalnya ada istilah 10 pangkat min 3, itu sama aja 1 per 1000. Nolnya ada 3. 10 pangkat 3 1000 kan? 10 pangkat 2 berapa? 100. 100. Lihat aja, kalau 10 pangkat istilahnya lihat aja nolnya deh. Kalau 10 pangkat min 6 berarti berapa, Pak? 1 per sejuta. Karena nolnya ada 6. Gitu. Kalau 10 pangkat min 9, ya udah 1 per 1 miliar. Kenapa? Karena 1 miliar nolnya ada 9. Gitu. Karena mikro ini adalah 10 pangkat min 6, maka kamu bisa jadikan gini. 100.000 ya dibagi dengan 1 juta. Kok ini? Gini 1 juta. Atau kalau misalnya kalian bingung, Pak, saya bingung, Pak. Kan katanya 1 mikrometer itu 1 per sejuta. Sama aja dibikin begini. Ya, jadi kalau ini mikro nih. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa coret kan? Bener nggak? Boleh coret nggak?
Boleh. Coret aja. Ini ada 5 coret. Di sini ada 5 coret. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali 1 1. bagi 10. 0,1. Iya. 0,1 meter. Begitu. Ya. Silahkan dipahami, dicerna baik-baik ya. Tadi habis makan sarapan, sekarang sarapannya nambah nih. Sarapannya dengan angka. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang bingung, ada yang tiba-tiba langsung galau, langsung pusing, silahkan konsultasi. Javelin, gimana? Selo? Selo lagi di Jepang apa gimana nih? Halo Selo. Samuel, ada yang mau ditanyakan? Sementara sih lagi nggak tahu mau nanya apa, Pak. Tapi paham? Sedikit lumayan. Sedikit paham. Gimana yang lain? Lionel. Where is Lionel? Joan, gimana? Paham, Pak. Oke, yang lain? Ada Rafael, ada Ananda, ada oh ya Gabriela langsung ketik oke-nya 2 lagi. Bikin kacamata. Kimberly, gimana? Oke, ya. Kalau tidak ada, saya anggapnya kalau tidak ada pertanyaan kalian bisa nih, jangan sampai ya siap fisika habis fisika IPS kan? Ya, nggak tahu sih jadwal kalian apa. Saya iya aja. Oke, 5 gram berapa kilogram? Kalau ini saya yakin dan percaya kalian bisa lah. Dari gram ke kilogram naik berapa? Tengah. Dari gram ke kilogram naik berapa? 3. 3. Bisa dikatakan begini ya. Terus gimana Pak caranya? Oke, sama kayak tadi. 0,005. 1, 2, 3. Kayak gitu. 0,005. Jadi caranya, 5-nya ditulis. Ini ada 3, geser ke kiri. Ya, 1, 2, 3. Nah, di depan ini 0,005. Gitu. 0,005 meter ya. Sorry, kilogram. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, saya anggap bisa. Nah, kalau yang meter per second jadi kilometer per jam, itu nanti kita akan bahas setelah ini. Oke. Kalau nggak ada, lanjut soalnya. Kalau misalnya dari detik ke jam, misalnya saya punya 36.000 detik, kayak gitu ya. Berapa jam? Kayak gitu. Berarti kalau dari detik ke jam bagaimana Pak? 1 detik ya. 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Oh bisa Pak? Iya, karena 1 jam sama dengan 3600 detik. Gitu. Kok bisa Pak 1 jam 3600 detik? Ya 1 menit 60 detik, betul? Kan 1 menit 60 detik ya, kalau belum berubah. 1 jam 60 menit. Betul? Benar ya? Ada yang berubah nggak nih? Maka 1 jam berapa detik gitu kan? Berarti 60
dikali dengan 60. Gitu. 3.400. Detik. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu dapat, Pak, 3.600 detik berapa jam? Berarti tinggal 36.000, gitu ya, dikali 1/3.600. Tinggal kamu coret, 0-nya 2 di sini, 36-nya kamu coret, gitu ya. Jadinya di sini 10 kali 1, hasilnya 10 jam. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau waktu. Kalau saya punya waktu 5 jam, berarti 5 kali 3.600 detik. Gitu aja sih. Nggak ada? Oke. Sekarang saya tanya. Satu hari berapa jam? 24. 24. Tadi kita dapatnya 1 jam sama dengan 3.600 detik. Berarti 1 hari berapa detik? 86.400. 80? 6.400. 6.400. Apa pesannya? Apa pesannya? Pertama, semua kita punya waktu sama. Benar? Ada yang 1 harinya 30 jam, ada Kedrik mungkin langsung, Pak, nambah. Kalau dulu saya suka main di warnet, nambah billing gitu. Aduh, saya kurang nih Pak mainnya, jadi nambah gitu ya. Nggak bisa ya. Semua kita punya waktu yang sama. Sebanyak ini dan sebanyak ini. 86.400 detik. Pertanyaan yang kedua adalah, mau diisi dengan apa? Yang kedua, ada 2. Yang pertama yang positif, yang kedua yang negatif. Tinggal pilih. Bapak lagi jadi guru BK ya? Tadi gituin lagi saya. Bapak ini kita lagi belajar fisika kan, bukan lagi belajar BK ya? Tapi bener kan? Ada nggak yang punya waktunya berkurang gitu, misalnya 1 hari cuma 10 jam gitu, nggak ada kan? Kamu pergi ke negara terpencil pun sama. Ya, negara-negara kalau misalnya kamu pergi ke Ethiopia sama, atau negara-negara Zimbabwe gitu, atau negara Afrika mana gitu kan, sama waktunya. Pertanyaannya adalah mau diisi dengan apa nih? Itu. Oh, mau dibiarkan berlalu begitu aja, ya udah Pak, kita yang penting nggak ngelakuin apa-apa. Habis PJJ kita rebahan Pak. Rebahan aja udah seharian. Gitu. Jadi itu message-nya. Jadi semua kita punya waktu yang sama, pertanyaan mau diisi dengan apa? Jangan sampai menyesal, karena kita tidak akan pernah balik lagi ke 1 detik sebelumnya. Itu yang disebut dengan sejarah atau history. Langsung dibikin ini nih, WA story ini nanti. Langsung di-share di grup. Quotes hari ini. Wah. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Gimana kalau misalnya, kalau tadi kan besaran pokok semua. Bagaimana kalau besaran turunan, Pak? Nah, besaran turunan itu ada namanya pertama kecepatan. Atau kelajuan ya. Kecepatan atau kelajuan. Biasanya yang dipakai cuma 2. Antara meter per second atau kilometer per jam. Gimana cara konversinya? Misalnya saya punya 1 kilometer per jam.
Berapa meter per second kayak gitu kan. Sekarang saya tanya. 1 kilo berapa meter? 1 kilometer berapa meter? 1000. 1000. 1000. Salah kebanyakan nolnya ya. 1000. 1 jam berapa detik tadi? 3600. Lalu bagaimana Pak setelah itu kamu coret? Jadinya 1 kali 10 jadinya 10 per 36. Bisa diperkecil? Bisa. Jadi berapa? 5/18. Oke. Jadi 1 km per jam sama dengan 5/18 meter per second. Coba. Contoh, misalnya saya melaju dengan kecepatan yang standar deh ya. 72 km per jam, anggaplah saya lagi di tol dan bawa mobil gitu. Berapa meter per second? Karena nggak boleh, kalau misalnya wisata internasional nggak bisa kilometer per jam, harus meter per second. Gimana caranya? Tinggal kamu kali dengan ini. Kali 5/18. Bisa diperkecil nggak? Bisa, Pak. Ya, 72 itu dibagi 18 hasilnya 4. Kalau tidak percaya silakan 18 kali 4, betul nggak jawabannya 72? 20. Hasilnya 20. 20 meter per second. Begitu ya. Yang lain Ananda, Sean, Joan, Samuel, Selo. Selo dari tadi kemana nih? Saya hanya lihat background Jepang doang. Christopher, Livi, Javelin, ada yang menanyakan? Alexander, Princess, ada yang menanyakan enggak? Sama kayak main Lego Pak, kalau misal kita masang nggak bisa lepas, ya udah waktu kita nggak bisa ulang. Saya nggak pernah main Lego sih. Gregorius, gimana? Gimana kalau sebaliknya, Pak? Kalau misalnya saya punya 1 meter per second, berapa kilometer per jam? Tinggal dibalik sebenarnya, tinggal 18/5. Cuma kita akan cari tahu gimana asal usulnya. Oke, saya tanya, 1 meter berapa kilometer? Dibagi berapa? Dibagi 1000. Dibagi 0,001. usahakan jangan desimal ya. Jadi 1/1000 aja cukup. Gitu ya. Kalau per ini sama aja dibagi. 1 detik berapa jam? 3 dibagi 3.600. Gitu ya. Benar nggak? Nanti kalau misalnya dihitung bagaimana Pak pakai yang ini aja. Cuma ini sebagai asal usulnya dari mana sih gitu kan. Per 1000. Kalau dibagi pecahan, maka hasilnya dikali lalu dibalik. Tinggal kamu coret. Coret 2, hasilnya adalah 36/10. Perkecil, bagi 2. Jadinya 18 per jam. Sederhana. Pak, nanti kalau di PH pakainya yang mana Pak? Pakai ini aja. 18/5 sama 5/18. Gitu. Pak, Bapak guru mat atau guru fisika sih? Atau guru BK, Pak? Itu pertanyaan yang paling sering keluar tuh. Ketika saya menjelaskan pelajaran A, nanti ditanya. Bapak ini guru apa sih? Bahkan tahun lalu ada yang nanya saya pelajaran yang lain justru di luar antara matematika dan fisika.
Jadi discuss. Cuma ya kalau sekarang belajarnya fisika dong. Tadi ada yang nanya. Saya nggak perlu sebut nama lah ya, karena DM. Pak Yosef guru olahraga tuh kan. Ada lagi guru olahraga. Olahraga nggak mungkin kamu disuruh ngitung beginian. Aduh, kalian ini bisa aja. Kalau misalnya saya dapat 10 meter per second, berapa kilometer per jam? Tinggal kali nih, 10 kali 18 per 5. Coret 1, coret 2. Hasilnya 36. 36 kilometer per jam. Tuh. Jadi tinggal kali. Saya yakin dan percaya kalau dibikin desimal, kalian langsung galau. Siapa yang kalau dibikin desimal langsung galau? Saya langsung angkat tangan, pengakuan dosa. Siapa? Ayo, siapa yang kalau ketemu desimal langsung pusing pengen makan Panadol? Nah, ya bagus. Oke, siapa? Termasuk saya. Saya juga kalau ketemu desimal, aduh, saya langsung mengakui dosa dan minta ampun. Alexander gimana ketemu desimal aman berarti nih? Wah, nih, kayaknya yang tidak ini kayaknya ini ya. Udah pro, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau yang sudah bisa, yang sudah pro nggak masalah. Cuma kalau yang nggak bisa, saya sarankan pakai pecahan kayak tadi. Kenapa? Karena kalau seandainya pakai desimal, saya nggak bisa bayangkan ya, kalau 18 bagi 5 desimal bisa 3,6. Tapi bayangkan kalau misalnya 5 per 18 kayak tadi. Desimalnya berapa? Bener nggak? Kayak tadi kan 1000 per 300, 3600 gitu kan. Berkecil jadinya 5 per 18. Oke? Terus tiba-tiba dijadikan desimal nih. Bayangkan aja 5 bagi 18. Kita coba iseng ya. 0. 50 bagi 18, 236. 36. Coret. 140. Begitu aja terus. Nggak ada ujungnya. Tapi kalau misalnya pakai cara ini, bayangkan kalau misalnya kamu dapat 72 km per jam, begitu, dikali dengan 5 per 18, sama satu lagi, 72 km per jam, dikali 0,2 berapa ini? 2,7778. Nah, lebih simpel mana deh? Nggak perlu ditanya lah, Pak, pasti pakai yang ini dong, Bapak. Nanya lagi kan. Ya udah, pakai yang ini aja gitu. Jangan pakai desimal. Kalau ini aduh keburu selesai ulangannya. PH-nya keburu ditutup tuh mode. Ya. Jadi saran saya pakai PH lah. Gitu. Oke, 10.30 kita selesaikan